Chelsea tawar Dumfries 35 juta euro, Inter meminta 60 juta euro. Chelsea telah melayangkan tawaran senilai 35 juta euro untuk memboyong bek sayap Denzel Dumfries, tetapi Inter Milan bertahan di angka 55 sampai 60 juta euro. Hal ini diklaim Republika, bahwa The Blues telah bergerak dengan mengajukan penawaran awal mereka ke Inter untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu. Tetapi penilaian Chelsea terhadap sang pemain masih jauh dari harga yang diminta Nerazzurri. Chelsea sudah menetapkan Dumfries sebagai target mereka, selama jendela transfer musim panas lalu. Klub yang berbasis di London itu sekarang tidak kehilangan minat, untuk mengontraknya dan mencoba mendatangkannya, paling cepat pada jendela transfer Januari ini. Tawaran The Blues kali ini masih jauh dari yang diminta Nerazzurri, dan kecil kemungkinan kesepakatan bakal ditemukan, jika Chelsea tidak menaikkan tawaran hingga mendekati angka yang diminta Inter. Mantan pemain PSV Eindhoven itu adalah anggota kunci skuad Inter musim lalu, dan bahkan menjadi starter secara reguler di paruh pertama musim ini. Dia juga tampil mengesankan pada pergelaran Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Belanda. Selain itu, Manchester United juga dikabarkan serius ingin mendapatkan tanda tangan Dumfries, dan memboyongnya ke Old Trafford. Klub berjuluk Setan Merah itu bahkan telah mengintensifkan kontak, untuk mengontrak Dumfries pada Januari ini. Genoa sedang mempertimbangkan langkah untuk memboyong kembali striker Inter Milan, Eddie Salcedo, yang saat ini dipinjamkan ke Bari. Seperti yang dilansir Tutto Mercato Web, bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah muncul sebagai target Genoa, untuk memperkuat lini serang mereka. Nerazzurri sendiri akan siap mendengarkan tawaran dari tim berjuluk Il Griffon tersebut, yang tengah berjuang untuk promosi ke Serie A. Salcedo bergabung dengan Inter dari Genoa pada musim panas 2018, awalnya dengan status pinjaman, dan kemudian dipermanenkan setahun kemudian. Striker muda Italia itu kemudian menghabiskan 2 musim dengan status pinjaman bersama Hellas Verona, sebelum dipinjamkan ke Spezia musim lalu. Sekarang Salcedo memperkuat Bari dan telah memainkan 14 pertandingan di ajang Serie B, dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Akan tetapi dia bisa pindah lagi ke salah satu rival Bari di Serie B, yakni Genoa yang saat ini menempati peringkat 3 klasemen Serie B. TMW melaporkan bahwa Genoa serius ingin membajak Eddie Salcedo dari Bari untuk menambahkan opsi penyerang bagi pelatih baru mereka, Alberto Gilardino. Vieri, Inter tampilkan permainan hebat meski tanpa Lukaku. Mantan striker Inter Milan, Christian Vieri menilai bahwa Nerazzurri menampilkan permainan yang luar biasa, bahkan tanpa diperkuat Romelu Lukaku. Kembalinya Lukaku pada jendela transfer musim panas lalu, telah membuat banyak orang berharap jika Inter akan membangun kembali seluruh gaya permainan mereka, di bawah kepemimpinan pemain asal Belgia itu. Tapi, faktanya sejauh musim ini Lukaku nyaris tidak bermain karena dibekap cedera, sehingga gagal menunjukkan performa terbaiknya. Namun, Nerazzurri telah menemukan solusi selama absennya ex-pemain Manchester United dan Everton tersebut. Menurut Vieri, Inter telah membuktikan bahwa mereka tetap mampu tampil mengesankan, meski tanpa diperkuat Lukaku. Inter memiliki Lukaku, yang hampir tidak bisa bermain sejak dia kembali, kata Vieri dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Tapi mereka tetap menampilkan permainan sepak bola yang hebat. Mereka tampil luar biasa melawan Napoli, mereka tidak bersinar melawan Verona, tetapi secara umum mereka tahu bagaimana memainkan sepak bola yang bagus, pungkasnya. Romano, pertukaran Brozovic dan Kessie, belum dapat lampu hijau dari Xavi. Negosiasi sedang berlangsung antara Inter Milan dan Barcelona terkait kemungkinan pertukaran, yang melibatkan gelandang Frank Kessie dan Marcelo Brozovic. Akan tetapi gagasan barter kedua gelandang tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari pelatih Blaugrana,
Xavi Hernandez. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer, Fabrizio Romano melalui saluran Twitch, bahwa Xavi belum mengizinkan kepergian Kessie, sedangkan Depay sudah ia persilahkan untuk angkat kaki dari Camp Nou. Kessie dan Brozovic, memang benar Inter dan Barcelona sedang membicarakannya, kesepakatan itu sangat tergantung pada Blaugrana, terutama Xavi, yang belum memutuskan, ujar Romano, seperti dilansir FVC Inter 1908. Kessie adalah pemain yang dulu diinginkan secara pribadi oleh Xavi, jadi perlu dipahami apakah dia sudah bersedia melepasnya atau tidak. Kemudian Marcelo sendiri juga harus memutuskan, mengingat ia baru saja memperbarui kontrak pungkasnya. Bantai Milan 3-0, Inter pertahankan gelar Supercoppa Italiana. Inter Milan sukses menghancurkan AC Milan dengan skor 3-0, pada pertandingan final Piala Super Italia 2022 sekaligus mempertahankan titel juara. Duel derby Milano itu dihelat di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi, pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan berstatus kampiun Coppa Italia, keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0 atas sang juara Liga Italia Serie A 2021, yaitu AC Milan. Gelar juara I Nerazzurri di Piala Super Italia edisi ke-35 ini diraih berkat gol-gol yang dicetak oleh Federico Di Marco, Edin Dzeko, dan Lautaro Martinez. Dengan demikian, Inter sudah menjuarai ajang tersebut sebanyak 7 kali, menyamai pencapaian sang rival sekota, Rossoneri. Selain itu, titel ini juga merupakan Supercoppa yang kedua mereka secara beruntun. Tahun lalu Inter berhasil juara dengan mengalahkan Juventus 2-1. Edin Dzeko jadi pemain terbaik final Piala Super Italia 2022. Striker Inter Milan, Edin Dzeko dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga Supercoppa Italiana 2022 antara AC Milan melawan Inter Milan di King Fahd International Stadium, Riyadh, Arab Saudi. Inter Milan sukses menghancurkan AC Milan dengan skor 3-0 pada pertandingan final Piala Super Italia edisi ke-35 tersebut, sekaligus mempertahankan titel juara. Dzeko terpilih menjadi Most Valuable Player atau MVP, berkat performanya yang luar biasa membuat lini pertahanan AC Milan kocar-kacir di sepanjang laga. Dzeko terbukti menjadi senjata menakutkan di laga ini, dengan melesakkan gol kedua Inter, menerima bola dari sisi kiri, penyerang veteran asal Bosnia itu dengan cerdik mengecos Sandro Tonali, dan kemudian melepas tembakan untuk menaklukkan kiper Milan, Ciprian Tatarusanu. Dzeko secara total mencatatkan 3 kali tembakan, 2 diantaranya on target. Dia juga melepas 1 operan kunci dan 5 kali memenangi duel.